Pendakian Gunung Lawu di malam satu suro. Kabut putih dan awan mendung terlihat menyelimuti puncak Gunung Lawu. Namun hal tersebut tidak mengurangi niat Wahyu dan 4 temannya untuk mendaki gunung tersebut. Apalagi kedatangan mereka berempat dengan momen tepat satu suro malam itu. Ya, benar. Pada malam satu suro, kawasan Gunung Lawu memang didapati para pendaki maupun peziarah yang hendak melaksanakan berbagai ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Wahyu mengaku bahwa pendakian kali ini terasa begitu spesial karena ia dan salah satu temannya Eka mendapat undangan khusus dari sang penguasa Gunung Lawu. Lahir dalam keturunan garis Resih Mayangkara atau dikenal dengan sebutan Hanuman, Wahyu memang memiliki kemampuan khusus. Ia juga bergabung dalam paguyuban kesesepuh Jawi Ngesti Budoyo. Tidak hanya itu, Eka yang menjadi salah satu teman pendaki wanitanya ternyata masih memiliki garis keturunan ke-13 dari keluarga Raja Majapahit. Ya, alhasil selama proses pendakian berlangsung, Wahyu dan keempat kawannya mendapat banyak sekali pengalaman mistis yang mungkin bagi orang awam tidak bisa menerima nalar. Dan dari sini kisah itu dimulai. Meski sudah berulang kali mendaki Gunung Lawu, untuk mendaki malam ini berbeda karena malam satu suro, tepatnya tahun 2017, Wahyu dan temannya memilih menggunakan jalur Cemoro Sewu. Jalur inilah yang diklaim paling aman karena terdapat jalan setapak serta beberapa warung makan untuk beristirahat. Kalau naik dari base camp Cemoro Sewu itu paling aman, bahkan buat yang mau pendaki sendiri juga boleh. Karena waktu itu memang banyak peziarah lintas agama seperti Hindu yang juga meyakini kepercayaan-kepercayaan tersebut. Meski aman untuk didaki, jalur Cemoro Sewu merupakan dikenal sebagai salah satu spot paling angker di Gunung Lawu. Terlebih setelah insiden kebakaran yang merenggut nyawa 7 pendaki beberapa tahun silam tentunya. Ya, benar saja, saat melintas jalur tersebut, Eka yang memang paling peka dari ketiga temannya dan bisa berinteraksi langsung dengan makhluk halus, tiba-tiba tidak bisa menahan beban di tubuhnya. Ia langsung tersungkur jatuh dalam kondisi lemas dan menangis tersedu-sedu. Merasa ada yang tidak beres, Wahyu langsung mendekati Eka untuk memberikan pertolongan. Kondisinya pada saat itu ternyata sudah dirasuki oleh arwah gentayangan dari Gunung Lawu. Suasana mencekam. Kemudian saya ajak ngobrol. Mereka bilang panas, panas. Teriakan itu melengking. Dari situ saya sadar kalau Mbak Eka kerasukan arwah korban kebakaran. Saya cuma bisa bilang saya dan yang lain akan bantu doa biar mereka tidak penasaran tentunya. Mendengar ucapan Wahyu, Eka tiba-tiba muntah, petanda bahwa para arwah gentayangan itu sudah keluar dari tubuhnya. Namun tidak beberapa lama kemudian suara Eka kembali berubah seperti seorang pria. Intonasinya terdengar sangat berat dan berbicara bahasa Jawa halus. Kali ini yang merasuki tubuh Eka adalah arwah eyangnya, Raja Jayabaya.
Eyang tiba-tiba masuk dan langsung berbicara, "Sugeng Rahayu." Eyangnya tiba-tiba masuk dan langsung berbicara, "Sugeng Rahayu." Saya pada saat itu lagi bikin teh, spontan menjawab "Rahayu." Dan dia berbicara bahasa Jawa halus, "Putuku iki loro." Lalu saat itu Mbak Eka kondisinya kurang fit dan terserang hipotermia. Saya langsung minta maaf dan eyangnya pamit. Sekejap saja, tapi saat itu sungguh perjalanan yang sangat berat. Kemudian saya melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, Wahyu dan temannya memutuskan untuk berdiri. Saat malam tiba, saya dan teman-teman saya memutuskan untuk mendirikan tenda di depan warung Mbok Yem. Mungkin para pendaki tahu, mereka terpaksa memilih tempat tersebut, memilih tempat itu agar Eka bisa beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Disinilah salah satu teman saya, Risman namanya, turut mengalami sebuah pengalaman yang tak bisa dilupakan baginya. Berbeda dengan saya dan Eka yang bisa berinteraksi langsung, Risman justru bertemu dengan sesosok makhluk halus di dalam mimpinya. Si Risman malamnya mimpi seperti dituntun ke sendang derajat oleh sesosok pria berjubah. Terus dia mengatakan, "Oh, jadi kamu yang menemani cucuku naik gunung. Kamu mau minta apa, Le?" Merasa kaget, Risman pun terbangun dari tidurnya. Dia baru sadar naik bukan sama orang biasa. Pendakian pun dilanjutkan. Saya bersama rombongan menyambangi 4 spot ritual yang paling banyak didatangi peziarah, yakni Sumur Jolotundo, Sendang Derajat, Hargo Dalem, dan Hargo Dumilah. Di tempat ini saya kebetulan tidak ikut melakukan ritual, hanya datang untuk sekedar berdoa dan kulonwun atau istilah permisi dengan penghuni setempat. Saya cuma sambat biasa saja dan berdoa, karena memang kami datang dan memenuhi undangan khusus. Peziarah lain ada yang bermeditasi, berdiam diri, menyepi, terus ada juga yang memotong ayam hitam agar terpilih jadi kepala desa. Ada yang mencari ilmu, ada juga yang mengulik sejarah. Setelah sampai di puncak dan mengunjungi 4 spot ritual, Wahyu dan rombongan memutuskan untuk lanjut mengarungi, menelusuri gunung. Anehnya, setelah ritual malam 1 suro selesai, cuaca di sekitar gunung mendadak cerah tak berkabut. Kami pun langsung turun lewat jalur Cemoro Kandang. Di pos 4, teman saya ada yang mau mancing. Ya sudah, saya suruh permisi dulu. Terus teman saya yang namanya Abai kayak kebablasan jalannya, nggak sadar dan ada teman yang lagi berhenti. Saya terakinlah dia. Saya teriakin. Tiba-tiba ada suara ngebas banget kayak suara singa. Dan ternyata itu adalah singa lawu. Setelah kaget mendengar suara singa, bentuk singa lawu menyerupai singa barong khas Bali. Pada saat itu saya mengaku badan seketika langsung lemas, bahkan mengambruk, karena kebetulan memang saya membawa keril 85 liter. Bisa dibilang perjalanan menelusuri Gunung Lawu jauh lebih menegangkan dibanding saat menaik. Pasalnya semua rombongan turut menyaksikan secara langsung pemandangan-pemandangan yang tak kasat mata itu. Risman, pria asal Solo, baru berani buka mulut setelah melewati pos 4. Dialah yang mengambil barang bawaan saya. Kata Risman, pas lagi banyak barang-barang bawaan, dia kayak dikawal oleh pasukan kerajaan Eyang Brawijaya. Lalu ada sosok pria yang menggunakan mahkota berbentuk kuncup
di atas kepala. Akhirnya dia percaya bahwa hal-hal seperti ini ada. Lanjut di pos 2, saya dan teman-teman saya kembali mengalami kejadian mistis untuk kesekian kalinya malam itu. Saat mereka melewati kawah Candra di Muko, salah satu teman saya ternyata diikuti oleh 11 jin. Perjalanan terpaksa dihentikan karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Untungnya di tengah perjalanan saya bertemu dengan rombongan pendaki lain. Salah satunya kebetulan mempelajari ilmu tenaga dalam dan akhirnya teman saya berhasil disembuhkan. Suasana mencekam pada saat itu sungguh luar biasa. Apalagi kondisi turun berbeda saat naik, kita jauh lebih lelah. Kejadian-kejadian mistis ternyata masih berlangsung. Pada saat puncak kejadian itu, saya dan rombongan hendak menuju ke pos 1. Eka yang memiliki riwayat yang berat itu tiba-tiba jatuh terduduk. Mengingat langit sudah mulai gelap, Apai dan Risman turun lebih dulu untuk mencari bantuan. Sementara yang menemani Eka hanya saya dan salah seorang teman. Angin mendadak kencang dan turun hujan, memaksa saya untuk segera menandu Eka yang tidak bisa berjalan lagi ini. Saat hendak memberikan headlamp kepada Eka, saya tersentak kaget mendengar suara Eka yang lagi-lagi berubah menjadi seorang pria. Menjadi suara pria yang benar-benar luar biasa dan menggentarkan bulu gidik saya. Eka rupanya sudah dirasuki oleh arwah eyangnya, yakni Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Tubuhnya pun mendadak bisa berdiri dan berjalan lagi. Bahkan saat ada gundakan tanah yang tinggi, Eka nekat melompat dengan posisi tubuh yang tegap sempurna. Setelah sampai di hutan pinus yang jaraknya dekat dengan rumah base camp Eyang Jayabaya dan rombongan pun pamit. Sampai hutan pinus, dia bicara begini, "Wes, ngene wae." Terus saya mengucapkan terima kasih dan Mbak Eka pun muntah. Waktu jalan ke base camp ternyata kedua teman saya pun baru sampai juga, padahal mereka sudah 1 jam lebih dulu daripada saya. Pengalaman ini sungguh sangat membuat kami terkaget karena baru pertama kali ini juga momen ini sulit untuk kita lewati.